Para pendengar yang terkasih, jumpa kembali bersama saya Romo Albertus Suryadi SCY dari Tiongkok, Beijing. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Tema renungan kita pada hari Minggu biasa yang ke-30, 23 Oktober 2016 ini adalah berdoa dengan hati. Mari kita bersama mendengarkan bacaan Injil hari ini, yaitu Injil menurut Santo Lukas bab 18 ayat 9 sampai dengan 14. Sekali peristiwa, Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang satu adalah orang Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, sedangkan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para pendengar yang terkasih, apakah kita termasuk orang yang rajin atau konsisten dalam berdoa? Bila jawaban kita ya, paling tidak kita telah memiliki suatu kebiasaan yang baik, sebagaimana orang Farisi atau pemungut cukai, seperti yang kita dengarkan dalam bacaan Injil hari ini. Namun bagi Yesus, berdoa saja tidak cukup. Motivasi, sikap hati, dan pikiran, dan isi doa ternyata jauh lebih penting. Kita melihat bahwa ketika berdoa, orang Farisi lebih agar ingin dilihat orang, pamer, menyombongkan diri, mengatakan bahwa dirinya paling benar, dan merendahkan sesamanya. Terkandung sikap egois dan tinggi hati. Sedangkan sikap seorang pemungut cukai saat berdoa, ia datang kepada Allah dengan seluruh hidupnya, dengan kejujuran, kerendahan hati, dan kesadaran bahwa ia adalah orang lemah dan berdosa.
Dengan demikian, ia mau menunjukkan bahwa pusat doa dan hidupnya adalah Allah sendiri. Ia percaya bahwa Allah adalah satu-satunya pribadi yang masih berbelas kasih, berkenan menerima dan membebaskan dirinya dari kelemahan dan sikap tidak pantas disebut anak Bapa. Dalam kebobrokan hidupnya, ia hanya datang dan mengandalkan Allah. Dan inilah sikap iman. Ia merendahkan dirinya dan menjadi miskin di hadapan Allah, memasrahkan seluruh hidupnya kepada Allah, karena di dalam iman ia percaya bahwa Allah lah yang sanggup mengangkat dan membuat hidupnya selalu menjadi berharga, berarti bagi Allah dan sesama. Saudara-saudariku, suatu undangan bagi perjalanan hidup rohani kita adalah, mari kita berlatih untuk berdoa dengan hati, sebagaimana tema renungan kita pada hari ini. Kita bisa belajar dari sikap hati pemungut cukai. Namun yang paling utama dalam berdoa adalah, mari kita berlatih berdoa seperti hati Yesus berdoa. Kita bisa menimba banyak hal dari sikap hati Yesus dalam berdoa. Bahkan ia mengajarkan kepada kita doa Bapa kami. Kita belajar melihat kesetiaan hati Yesus dalam berdoa, kesatuan hatinya dengan Bapa, kepasrahan hidupnya kepada Bapa. Kita belajar dari hati Yesus bagaimana menempatkan Allah Bapa, menempatkan dirinya dan menempatkan sesamanya dalam berdoa. Melalui hatinya, kita pun percaya akan didapatkan layak disebut anak-anak Bapa, dan akhirnya dapat menemukan diri kita semakin berarti bagi Allah, bagi sesama, dan bagi diri kita. Selamat melanjutkan peziarahan hidup doa kita, suatu latihan rohani yang tak pernah akan berhenti, karena di dalam doa kita dapat bersatu, berkomunikasi, berbagi hati dengan Allah, sumber dan tujuan hidup kita. Karena barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri di hadapan Allah akan ditinggikan. Selamat berdoa dan berkarya untuk hari ini. Tuhan memberkati. Amin.